Subhanallahilazim. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian Jawa bersama berjuta wajah. Ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata ini, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta ya ya qayyum. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahilazim. Ku buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara jerit hati, gian nafas tak berhenti. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas tak terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Iya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan hiburan dari home band kita, ada Hijrah Project. Dan tentunya pada sore hari ini pun kita akan membahas kajian yang luar biasa sekali, yang mana ini akan ditemani oleh narasumber kita pada sore hari ini, ada Ustazah Zaitunah SAG. Halo, selamat sore Ustazah. Iya. Dan tentunya untuk membahas ini pun kita juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna Padang Baru. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat di dunia, bahagia di hati, surga menanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini senang sekali ya kita melihat ada ibu-ibu yang menemani saya di studio bersama dengan juga Ustazah ini ya. Sore hari ini semoga kajian yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, sebelum itu mari kita perkenalan diri terlebih dahulu kepada Ustazah Zaitunah. Silahkan Ustazah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan saya dulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna. Saya ini, nama saya Zaitunah. Saya dari Penyuluh Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dan pada hari ini saya akan
menyampaikan sebuah tema yang insya Allah sangat indah dan dalam, juga sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu ubah diri maka Allah akan merubah nasibmu. Iya, betul sekali pemirsa. Kita akan membahas tema yang sudah disebutkan oleh Ustazah Zaitunah ya, terkait ubah diri maka Allah akan ubah nasibmu, seperti itu. Dan ini mungkin akan sangat relatable dengan masyarakat, terutama yang ada di Bangka Belitung khususnya, seperti itu ya. Kalau begitu marilah sama-sama pemirsa kita dengarkan kajian dari Ustazah Zaitunah terkait ubah diri maka Allah akan ubah nasibmu. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi alal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat keberkahan. Di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmatku, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sholawat dan salam mudah-mudahan juga tetap tercurah limpahkan pada sang pembawa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dengan adanya dinul Islam. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, tentunya dalam kehidupan ini setiap manusia selalu mendambakan perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik. Yang gagal ingin menjadi sukses, yang susah ingin menjadi bahagia, yang berkekurangan ingin berkecukupan. Jadi intinya hidupnya ingin tenang, harmonis, penuh kedamaian dan dengan keberkahan. Namun semua itu, ibu-ibu, semuanya itu tidak akan datang sendiri dari luar. Akan tetapi itu dimulai dari kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuwayyiru ma bi anfusikum. Innallaha la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ayat ini adalah kunci dari perubahan hidup. Jadi kita itu Allah memberikan kita tanggung jawab untuk selalu berusaha dari kita sendiri biar kita itu nasib kita bisa berubah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu untuk rubah diri di sini yaitu yang pertama kita dari cara berpikir kita. Berpikirlah yang optimis, dari pesimis menjadi optimis. Nah, terus rubah lagi kita akhlak kita. Apalagi dari perilaku yang biasanya kita malas, maka ubahlah menjadi
rajin. Ya. Yang biasanya kita sering terlambat dalam melaksanakan perintah Allah, maka kalau ingin berubah dipercepat ketika sudah perintah Allah itu datang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa saja langkah-langkah untuk mengubah diri kita? Langkah-langkah itu yang pertama, 1, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Yang pertama kita dijaga hablum minallah. Contohnya yaitu kita tepati sholat tepat waktu. Ketika adzan sudah berkumandang Allahu Akbar, kita sudah menunggu. Bukan kita masih sibuk dengan scroll HP ya. Nah, jadi yang pertama hubungan kita dengan Allah, kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Terus karena dengan sholat hati kita itu akan menjadi tenang. Dan di situ Allah sudah berfirman, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana kita untuk bisa khusyuk dalam sholat, ibu-ibu? Jadi kita yang pertama harus memahami artinya. Kalau sekarang ibu-ibu belum bisa, oleh sebab itu rubahlah hidup itu. Jadi tidak bisa menjadi bisa. Hari ini kita alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sudah paham hari ini artinya, besok tambah lagi 1 ayat. Insya Allah jangan langsung sekaligus, berangsur-angsur biar tidak berat. Karena sekecil apapun niat kebaikan, maka itu dengan Allah sudah dicatat. Itu sudah pintu perubahan kita. Maka akan dikasih jalan. Selain sholat, apa hubungan kita dengan Allah? Yaitu kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bacalah ibu-ibu walaupun 1 juz. Bisa 1 juz ibu-ibu? Kalau umpamanya 1 juz kita tidak mampu, 1 surat saja. Umpama 1 surat tidak mampu, 1 lembar saja. 1 lembar tidak mampu, 1 ayat saja. Setiap selesai sholat tadi, pertama sholat, kedua membaca Al-Quran. Biasakan kita membaca Al-Quran walaupun itu 1 ayat. Alif Lam Mim. 1 ayat dah ibu-ibu, 1 ayat. Itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dari 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau sudah, dzalikal kitabul la raiba fih, kita menghitungnya sudah bingung. Itu sudah banyak. Padahal baru 2 ayat. Jadi biasakan, ubah hidup kita yang tidak pernah mengaji setiap sesudah melaksanakan sholat, ngaji walaupun itu 2 ayat. Terus yang ketiga, apa hubungan dengan Allah? Bertasbih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Tasbih ini jika dibaca ketika kita menunggu sholat subuh, maka ini manfaatnya adalah besar sekali. Kalau tidak percaya silahkan ibu-ibu dicoba. Insya Allah rezekinya bertambah berkah. Baca tidak usah banyak, 100 kali. Tidak banyak. Terus sesudah bertasbih apa? Berdoa, bertahmid, dan bertahlil. Jadi itu jaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama, langkah untuk mengubah diri. Yang kedua, apa ibu-ibu? Yang kedua yaitu
jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Nah, ini yang banyak kita tidak bisa menjaganya. Kena senggol sedikit sudah terjadi percekcokan, saling menyakiti, saling menghina. Ya. Apa untuk yang bisa diambil mengubah dalam kebaikan antara sesama manusia? Tebarkan salam. Ketika kita saling berjumpa, maka ucapkan assalamualaikum. Kenapa ibu-ibu? Karena di dalam salam itu sudah ada 3 doa, ya. Ada 3 doa. Yang pertama yaitu doa keselamatan. Ingin selamat enggak ibu-ibu? Selamat dunianya, selamat anak-anaknya, selamat akhiratnya, dan selamat semuanya, ya. Doa yang kedua dari assalamualaikum. Ini dalam assalamualaikum saja, yaitu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat rahmat Allah kita bisa duduk berkumpul di majelis yang insya Allah pernah penuh berkah ini. Amin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yaitu doa keberkahan. Berkah rezekinya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Apalagi tebarkan senyum. Ini senyum adalah hal yang paling mudah. Ketika kita tidak mempunyai uang untuk bersedekah, tidak mempunyai harta apapun, cukup sedekah dengan senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Senyum. Karena sabda Nabi, tabassamu bi akhika shadaqatun, bahwa senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum saja ibu-ibu, perbanyaklah senyum. Ya, ketemu kawan yang dari jauh kita senyum, ketemu guru senyum, ya. Terus ditambah tadi panggil salam. Jadi masih banyak hubungan dengan sesama manusia. Jadi jangan saling menyakiti tadi. Terus jangan saling ghibah. Nah, yang ketiga, langkah untuk mengubah diri. Yang pertama tadi sudah, kedua sudah, sekarang yang ketiga yaitu perilaku, akhlak. Akhlak. Jadi akhlak kita terhadap Allah. Akhlak kita terhadap kedua orang tua kita. Akhlak kita terhadap guru kita, akhlak kita terhadap sesama kita. Jadi perlu dijaga. Akhlak dalam berbicara, akhlak dalam berkomunikasi. Nah, itu. Terus yang keempat, muhasabah. Muhasabah diri. Jadi kita harus introspeksi diri. Kita melihat apa kelemahan kita. Umpama kita malas, apalagi melaksanakan sholat, maka itu perlu diperbaiki. Ya. Terus apalagi? Yang kelima, untuk mengubah tadi langkah-langkah mengubah diri. Jadi perilaku kita, dari perilaku kita contohnya seperti apa? Kita itu tidak boleh sombong. Ada yang sombong ibu-ibu. Allah itu dalam Al-Quran berfirman, La tusu'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maroha. Jangan kau di atas bumi ini dengan angkuh, berjalan dengan angkuh. Maksudnya sombong. Karena nanti kalau orang sombong tidak akan mencium baunya surga. Terus apalagi? Iri. Sifat iri ini adalah sifat yang paling bahaya. Iri, dengki. Karena itu akan menghapus semua amal kebaikan kita. Sifat iri, sifat sombong
itulah sifat-sifat yang tidak terpuji, yang perlu kita jauhi. Apalagi ibu-ibu selain sombong, iri, dengki, dusta. Sudah. Jadi kita itu harus lebih hati-hati ya dalam melangkah, dalam bersosialisasi untuk apa ibu-ibu? Biar supaya kita itu bisa merubah diri kita, ya. Diri kita yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Nah, jadi kita juga berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Sabda Nabi khairukum khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat terhadap orang lain. Ya, sudah habis waktunya. Mungkin hanya itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, Ustazah. Kita akan lanjutkan kembali Ustazah ya pembahasannya karena tadi pun masih banyak yang masih bisa kita ulas ya terkait tema ini ibu-ibu semuanya. Dan untuk pemirsa TVRI Bangka Belitung kita akan kembali membahas terkait ubah diri maka Allah akan ubah nasibmu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati. Inspirasi diri. Langkah ini cahaya hati bersama. Lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu. Lentera kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Temukan arti setiap langkah ini, cahaya hati bersama. Lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu, lentera kolbu. Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Iya. Dan tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ustazah Zaituna. Ini masih ibaratnya masih pembukaan ya ibu-ibu ya terkait materi ubah diri maka Allah akan ubah nasibmu seperti itu. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan ya pemirsa bagaimana kalau seandainya kita pengen mengubah nasib itu harus ada perubahan dulu nih dalam diri, dari gimana cara hubungan kita bersama dengan Allah, kemudian ke manusia pun itu harus diperhatikan seperti itu ya. Dan ini masih ada juga nih Ustazah yang buat penasaran juga terkait bagaimana kita bisa untuk melakukan perubahan diri yang sesuai dengan Al-Quran. Seperti apa Ustazah, silahkan. Ya baik. Jadi di sini kita lanjutkan kepada dari yang tadi, perubahan diri sesuai dengan Al-Quran. Sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi, memang itu kan yang pertama langkahnya memang kita perbaiki hubungan dengan Allah. Kami akan melanjutkan dari yang tadi, yang selanjutnya itu tentang akhlak. Dengan akhlak,
Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal ahlak, bahwa sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi untuk mengubah diri itu juga dengan akhlak. Akhlak kita harus dirubah, ya. Nah, itu Nabi kita itu diutus pertama kali di muka ini adalah dengan memperbaiki akhlak. Ya. Karena akhlak itu di atas segala-galanya. Walaupun kita sudah berilmu tapi tidak berakhlak, maka nilainya ke bawah. Karena akhlak itu ada di atas ilmu. Sama dengan anak kita sudah berprestasi tapi tidak berakhlak, maka itu tetap 0. Jadi kaitannya juga kita harus berakhlak. Sama dengan yang tadi, akhlak kita itu luas. Akhlak ini dalam antara kita dengan guru, itu juga ada akhlaknya. Karena dengan akhlak maka hidup kita itu akan berkah, akan mendapat keberkahan. Contohnya ketika kita makan saja, itu kan ada akhlak. Harus kita mengikuti akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika makan? Pertama, cuci tangan, terus berdoa. Apa doanya? Di dalam doa itu sudah ada keberkahan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, jadi itu. Bagaimana ketika tadi sebenarnya ini berkaitan dengan yang tadi. Ketika kita sholat juga kita meneladani, mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Baik itu dalam hal tadi mau tidur, mau makan, semuanya itu ada akhlaknya. Mau tidur itu hal-hal yang kita anggap kecil. Tapi kalau kita laksanakan secara istiqomah, secara terus-menerus, maka insya Allah akhirnya akan menjadi pahala yang sangat besar. Dari hal-hal kecil seperti itu yang kadang-kadang diremehkan. Sebelum kita tidur, kita berwudu. Sudah berwudu, kita tidur menghadap kemana? Miring kemana? Ke kanan. Nah, ya itu kan? Kalau kita akan mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hal-hal tingkah laku kita dalam keseharian, makan, minum, ketika kita ketemu dengan guru, cara kita salim. Zaman sekarang ini cara salaman pun mohon maaf ibu-ibu, kita ditaruh ke jidat, ke sini. Padahal itu yang dicontohkan kemana? Kayak ini. Terus lari, lompat, sudah salam, lompat. Nah, yang seharusnya kita, kalau ke yang lebih tua, ada juga cara-caranya. Itu yang dinamakan akhlak. Begitu juga cara dalam berkomunikasi. Antara guru dengan murid, antara anak dengan orang tua, ya orang tua dengan anak. Semuanya itu sudah ada. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya tentang akhlak. Terus yang selanjutnya yaitu istiqomah. Kita harus selalu istiqomah untuk mengubah diri, kita harus selalu istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Seperti yang pertama tadi kita mengaji ya. Umpamanya kita mengaji 1 juz tapi kita melaksanakannya cuma 1 tahun sekali. Itu namanya bukan istiqomah. Tapi kalau kita terus menerus, apalagi setiap selesai sholat fardu 1 ayat. 1 ayat, itu yang namanya istiqomah. Itu adalah lebih dicintai oleh Allah perbuatan yang istiqomah. Maksudnya yang dilakukan secara terus menerus. Nah, ya, jadi ibu-ibu jangan jangan ada nih waktunya ngegas berarti ngaji 3 juz.
3 tahun kemudian baru ngaji lagi. Nah itu. Jadi kita makanya setiap selesai sholat juga kita minta berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbitna alal iman wal islam wal istiqomah. Apa itu artinya? Allahumma tsabbitna, ya Allah tetapkanlah kepada kami ya alal iman, atas iman, wal islam dan Islam, wal istiqomah dan istiqomah. Jadi sebenarnya di dalam doa itu sudah tercakup segalanya. Apalagi di dalam sholat, di antara 2 sholat itu semuanya ibu-ibu, doa-doa itu sudah mencakup semuanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jika kita memahami, mentadabburi dari arti yang ada di antara bacaan itu, doa di antara 2 sujud itu, Rabbighfirli, ya Allah, warhamni, kasihanilah aku, wajburni kan, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikanlah saya rezeki, wahdini, berikanlah saya petunjuk, wa'afini, dan sehatkanlah saya, wa'fu anni, dan maafkanlah saya. Itu mencakup, itu baru di situ. Terkadang kita sudah itu kan masih banyak. Nah, jadi itu untuk mengubah diri dalam hal-hal kebaikan. Banyak. Jadi tadi istiqomah, akhlak yang baik. Mohon maaf, suaranya ini sudah hampir habis. Jadi ini terkait dengan ini lagi. Terkadang ibu-ibu mungkin bertanya, kenapa saya harus merubah? Kalau itu sudah takdirku, ya kayak itulah. Berkenaan dengan itu, di sini perlu kami jelaskan. Baik. Jadi mungkin langkah-langkah untuk merubah diri itu yang saya sebutkan tadi sudah jelas ya ibu-ibu, dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi demikian kajian ini ibu-ibu. Ya, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, nah kami persilahkan kepada Iya, betul. Nah, ibu-ibu gimana penjelasan dari Ustazah hari ini? Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas tema pada sore hari ini di Lentera Kolbu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri, temukan arti setiap langkah ini, cahaya hati bersama. Lentera Kolbu, Lentera Kolbu, Lentera Kolbu, Lentera Kolbu, Lentera Kolbu.
masih bersama kami dalam Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan tadi sudah mendengarkan pemaparan kajian dari Ustazah Zaituna, pemirsa. Dan tadi pun sempat terpotong juga ya Ustazah, belum selesai pembahasan kita terkait bagaimana cara mengubah diri yang sesuai dengan Al-Quran. Nah mungkin silahkan Ustazah dilanjutkan kembali. Baik, jadi tadi terpotong di sini bahwa mengubah diri ini pasti timbul pertanyaan dalam hati ibu-ibu, kenapa saya harus berusaha mengubah diri padahal Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Jadi pertanyaan itu jangan sering muncul ibu-ibu, karena di sini ini bersamaan dengan takdir ya. Takdir di sini dibagi dua ibu-ibu. Takdir mubrom dan takdir mu'allak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu takdir yang memang sudah tidak bisa dirubah. Itu sudah ketentuan dari Allah. Contohnya seperti kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal, maka kita tidak bisa kan mengundurkan atau memajukan. Kalau sudah jam 4 ditentukannya, maka jam 4 itulah. Nah, itu namanya takdir mubrom. Nah, kelahiran, kapan kita lahir itu juga takdir mubrom. Takdir yang memang tidak bisa dirubah. Nah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya, sebelum kita lahir. Nah, yang kedua yaitu takdir mu'allak. Apa itu takdir mu'allak? Takdir mu'allak itu takdir yang masih bisa dirubah. Contohnya apa ibu-ibu? Yaitu kesehatan, rezeki, ya. Kesehatan itu masih berubah dengan usaha kita berdoa, ikhtiar kita mencari obat. Nah, itu kan berubah. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu kita sama-sama terkadang diberi rezeki dengan Allah, tapi bagaimana cara kita menjemputnya? Kita umpama sudah ditentukan rezeki kita, tapi manusia itu cara menjemputnya itu berbeda-beda. Ada yang ditambah ikhtiar, melaksanakan sholat duha yang bisa memperluas rezeki. Sudah melaksanakan sholat duha ditambah dengan mengaji surah Al-Waqiah, maka itu di situ rezeki itu akan ditambah, ya, bukan dengan Allah, akan semakin diperluas. Karena sudah apa? Sudah ada ikhtiar dan doa. Baru kalau sudah ikhtiar, sudah berdoa, baru kita tawakal. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka setiap apa kesulitan itu akan diberi jalan keluar, dan rezekinya akan didatangkan dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, itulah ibu-ibu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, oleh sebab itu tidak usah pesimis, optimislah. Nah, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu-ibu, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang mahalul khata' wan nisyan. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas kajiannya. Dan ini sama-sama. Mungkin ya, dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Husna Padang Baru mungkin ada yang memiliki pertanyaan terkait topik kita pada sore hari ini. Boleh silahkan. Oh iya, silahkan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Endang Kristinawati dari Majelis Taklim Al-Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Ustadz, tadi kan Ustazah, maaf. Tadi kan sesuai dengan tema kita,
Allah tidak akan merubah diri kita sendiri apabila kita diri kita sendiri tidak merubahnya. Nah, ingin saya tanyakan, kita sudah berusaha untuk merubah diri kita sendiri dengan melaksanakan sholat sesuai dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hablulan minannas, juga sikap kita. Tapi masih ada kekurangan-kekurangan pada diri kita. Maksudnya belum begitu baik, belum bisa berubah semaksimal mungkin apa yang kita inginkan. Sebenarnya usaha kita sudah maksimal, tapi perubahan pada diri kita belum maksimal. Nah, gimana caranya Ustaz, trik-triknya itu Ustazah, supaya kita tuh perubahan itu bisa maksimal semungkin. Sebisa maksimal mungkin berubah. Tapi yang saya tanyakan itu perubahan dilihat dari mata hubungan dengan Allah apa hubungan dengan manusianya, karena di mata Allah kita kan mungkin udah berubah, tapi di mata manusia kita nih kurang baik dibilangnya gini. Baik. Sebenarnya kita di hubungan itu yang saya kira, apakah perubahannya dengan Allah apa perubahan yang dipandang oleh manusia itu sendiri. Kedua Ibu Ustazah, untuk tentang istiqomah, sedangkan kita sendiri kan sifat kita nih kan sering berubah-berubah, sering kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak gitu kan, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Nah, itu gimana caranya supaya istiqomah kita tetap baik? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endang atas pertanyaannya. Silakan Ustazah langsung dijawab pertanyaannya. Yang pertama trik-trik ya. Kata Ibu tadi bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana untuk maksimal perubahan? Di dunia hidup di dunia ini Allah menciptakan manusia itu, kita itu tidak ada yang pas sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Kita padahal kata Ibu saya itu dari semuanya sudah hubungan dengan Allah. Perlu kita introspeksi. Hubungan kita dengan Allah kata Ibu saya sudah lakukan. Tapi kita perlu introspeksi dari hal-hal kecil Ibu. Seperti kita mau melaksanakan sholat. Sudah benarkah tata cara saya dalam berwudu saya? Sudah benarkah kita melaksanakan sholat? Rukun, syarat sahnya sholat. Karena kebanyakan, maaf ya ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang kan zamannya nih banyak pakai-pakai ini. Kadang saya banyak melihat di mana-mana. Ini dalam wudhu saja, kalau kita pakai ini apa namanya bedak ya, make up ya, kalau tebal tidak sampai air maka wudhunya itu kan tidak sah. Lah disitulah kita dari hal-hal yang kecil perlu. Ketika kita wudhu juga ada barang yang tidak sampai ke kulit, nah mungkin di situ kalau kita berwudhu, wudhunya belum sempurna. Padahal kita sudah menganggap kita ini sudah sempurna. Nah, jadi kita introspeksi lagi dari hal-hal kalau melaksanakan sholat, nah kita berarti dari wudhunya. Sebelum wudhu apa? Dari toharoh, hadas kecilnya. Bagaimana cara kita bersuci? Tata cara bersuci itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang apa? Bagaimana untuk kita bisa tetap istiqomah ya? Saya tadi sudah sampaikan, makanya kita itu iman seseorang itu memang tidak mungkin 90% tiap hari, pastilah naik turun. Sekali ngegas tinggi memang semua mau dibaca. Nah, ketika iman kita naik, makanya saya sudah tadi bilang setiap selesai sholat kita tetaplah berdoa, minta mohon sama Allah, Allahumma sabbitna alal iman wal islam wal istiqomah. Ya Allah, tetapkan dalam hati kami atas iman dan Islam dan juga istiqomah. Insya Allah itu istiqomah. Walaupun kita itu kadang ada lah Ibu lalai, itu namanya kita manusia ini tak luput dari memang salah yang sering kadang godaan-godaan setan yang perlu kita perangi. Ya, karena setan itu dari berbagai celah. Tidak bisa dari mata, dari telinga. Tidak bisa dari telinga, dari mulut. Nah, mungkin hanya itu ya Ibu. Baik, Ibu Endang bagaimana? Sudah jelas ya. Oke, alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung,
jawaban dari Ustazah tadi sekaligus menjadi akhir dari kajian pada sore hari ini. Dan ibu-ibu terima kasih banyak sudah hadir TVRI Bangka Belitung hari ini. Semoga apa yang disajikan materi pada sore hari ini bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu pemirsa, kita akan kembali berjumpa dalam Lentera Kolbu selanjutnya. Di episode selanjutnya tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya dalam Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Kapan ajal menjemputku,